Halo semua, pernah dengar frasa benim dunyam? Dalam bahasa Turki artinya duniaku. Indah ya? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia untuk menceritakan duniamu mulai dari keluarga sampai teman-teman dalam bahasa Turki. Siap? Setiap dari kita ini kan sebenarnya punya dunia sendiri-sendiri ya, penuh dengan cerita dan hubungan. Nah, bahasa itu ibarat jembatan yang menghubungkan dunia-dunia kita. Hari ini kita akan belajar cara membangun jembatan itu dalam bahasa Turki, salah satu bahasa yang paling ekspresif di dunia. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Mari kita kenalan sama satu keluarga Turki. Mereka ini bakal jadi pemandu kita waktu kita mulai menjelajahi Ailem alias keluarga. Nah, ini dia keluarga Sevim. Yuk kita kenalan satu persatu. Sambil kenalan, kita cari petunjuk pertama nih. Gimana sih cara bahasa Turki membahas soal hubungan? Pertama, ada Sevim yang memperkenalkan diri Benim Adem Sevim, Halil Benim Kojam. Itu artinya Halil adalah suamiku. Coba deh perhatikan kata kojam itu kuncinya. Dan sekarang giliran Halil. Dia bilang, Sevim kele benim karım. Alias, Sevim adalah istriku. Nah, kelihatan kan polanya? Kojam, suamiku, karım, istriku. Ada sesuatu yang menarik terjadi di akhir kata-kata itu. Selanjutnya, anak laki-laki mereka, Mert. Dia memperkenalkan adiknya, Suna, dengan mengatakan, Benim kız kardeşim, yang artinya adik perempuanku. Dan terakhir, si kecil Suna menunjuk ke arah Mert dan bilang, Benim ağabeyim, atau kakak laki-lakiku. Jadi kita udah punya kojam, karım, kardeşim, ağabeyim. Apa sih rahasia di balik akhiran-akhiran ini? Nah, sekarang waktunya kita pecahkan kode di balik akhiran-akhiran rahasia tadi. Ini dia cara kamu bisa mengklaim apapun sebagai milikmu dalam bahasa Turki. Kuncinya itu namanya iyelik eklerik atau gampangnya imbuhan kepemilikan. Ini tuh akhiran-akhiran kecil tapi sakti banget. Tinggal ditempel di sebuah kata untuk bilang itu punyamu, punya dia, atau punya kita. Jadi dengan ini kamu bukan cuma ngomongin keluarga, kamu benar-benar mengklaim mereka. Oke, ini dia contekan lengkapnya. Coba lihat ya, di sebelah kiri itu siapa pemiliknya, benim untuk punyaku, senin untuk punyamu, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan kita lihat contohnya pakai kata baba atau ayah. Perhatiin deh, untuk benim, kamu tinggal tambah m jadi babam. Untuk senin, kamu tambah n jadi baban. Sadar nggak kalau vokalnya kadang berubah? Nah, itu keajaiban harmoni vokal dalam bahasa Turki, di mana vokal dalam satu kata harus serasi. Kita nggak akan bahas ini dalam hari ini, tapi itulah yang bikin bahasa ini kedengarannya merdu banget. Jadi prosesnya kira-kira begini. Kamu mulai dengan benim, alias milikku. Ambil katanya, misalnya baba, lalu tempel imbuhan yang pas. Dalam kasus ini, m. Hasilnya, benim babam. Tuh kan, kamu baru saja membentuk kalimat kepemilikan dalam bahasa Turki. Sederhana, logis, dan kuat. Oke, urusan keluarga sudah beres. Sekarang, ayo kita perluas dunia kita ke arkadaşlarım, teman-temanku. Untuk itu, yuk kita kenalan sama Anar. Dia dari Kazakhstan. Nah, lewat lingkaran pertemanannya yang beragam, kita akan lihat gimana aturan tata bahasa ini berlaku di dunia yang lebih luas. Pertama, ada teman Anar, Milena dari Albania. Contoh bahasa yang bagus di sini adalah cara bilang dia tidak punya saudara. Kardesi yok. Nah, perhatikan akhiran i di kata kardesi, itu adalah imbuhan kepemilikan untuk dia atau miliknya. Selanjutnya, ada Olga dari Rusia. Lewat dia, kita lihat kalau persahabatan itu bisa multibahasa loh. Dia dan Anar kadang ngobrol pakai bahasa Turki, kadang pakai bahasa Rusia. Dan yang terakhir ada Hasan dari Mesir. Perhatikan cara kita mendeskripsikan keluarganya. Iki ağabeyuar. Dia punya 2 kakak laki-laki. Tuh kan, kita lihat lagi imbuhan kepemilikan untuk miliknya dalam kata ağabeyi. Negara, orang, bahasa. Oke, sekarang kita buka kode global Turki untuk berbicara tentang dari mana orang berasal dan bahasa apa yang mereka gunakan. Dan ini dia kode rahasia kita berikutnya. Untuk mengubah kebangsaan menjadi bahasa dalam bahasa Turki, seringkali kamu cuma perlu menambahkan satu imbuhan sederhana, CA atau CA. Wah, ini sih hack belajar bahasa yang elegan banget. Lihat deh betapa rapinya sistem ini. Turk, orang Turki, menjadi Turkce, bahasa Turki. Rus, orang Rusia, menjadi Rusca, bahasa Rusia.
Aturan harmoni yang kita sebutkan tadi mempengaruhi bunyinya, tapi konsepnya mudah banget kan? Nah, sekarang ayo kita lihat Anar menggunakan kode ini dalam kehidupan nyata. Dia bilang, kami kadang-kadang berbicara bahasa Turki dan kadang-kadang bahasa Rusia dengan Olga. Dia dengan santainya memasukkan Turkce dan Rusce ke dalam kalimatnya. Nah, itulah gunanya. Bagian terakhir, menceritakan kisahmu. Sekarang, kita gabungkan semua kepingan puzzle ini dan lihat bagaimana aturan-aturan ini memungkinkan kamu untuk berbagi pengalaman pribadimu. Yuk kita kenalan sama Lisa. Dia sedang menulis surat untuk keluarganya, berbagi dunia barunya. Coba perhatikan bagaimana dia menggunakan kode kepemilikan kita. Senefta Birchok Arkada Shimuar. Saya punya banyak teman-temanku di kelas. Ini bukan sekedar daftar teman loh, ini pernyataan tentang kepemilikan dan koneksi. Lalu dia menjadi lebih personal lagi. Dia menulis, aku menyetrika sendiri, aku merapikan tempat tidurku sendiri. Perhatikan ya, utumu, setrikaku. Ya tangamu, tempat tidurku. Dia bukan cuma melaporkan tugas, dia menggunakan tata bahasa untuk melukiskan gambaran kemandirian barunya. Nah, disinilah bahasa melampaui kata-kata dan menjadi alat untuk bercerita. Kita sudah melakukan perjalanan dari sebuah keluarga di Istanbul ke lingkaran teman-teman internasional. Dan di sepanjang jalan, kita sudah membongkar kode tata bahasa Turki untuk kepemilikan dan identitas. Anda sekarang punya alat untuk berbagi dunia Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya adalah, cerita apa yang akan Anda sampaikan?